Oke fans Boga, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Bertemu lagi bersama saya Jupiter dari Bogasari Baking Center Medan. Banyak yang bertanya kepada kita, apa sih perbedaan baking powder, baking soda, ragi instan, dan cake emulsifier dalam pembuatan aneka makanan berbahan baku tepung terigu. Beberapa yang bertanya, bisa nggak baking soda diganti dengan baking powder diganti dengan baking soda, dan ragi instan itu bisa diganti dengan soda kue atau baking powder dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat sering sekali diutarakan. Beberapa juga ada yang menanyakan kepada saya, cake emulsifier itu bisa nggak diganti dengan bahan pengembang lainnya? Bisa nggak diganti dengan ragi? Terus apa sih perbedaan dari masing-masing bahan yang digunakan? Bahkan ada juga yang bertanya kepada saya, apakah baking powder bisa menggantikan cake emulsifier? Apakah bisa diganti dengan ragi? Nah, kali ini akan saya jawab ya. Kita akan keluarkan baking powder, kemudian soda kue, lalu ada ragi instan, dan yang terakhir ada cake emulsifier. Oke, semua bahan sudah ada di depan kita. Kali ini akan saya ulas satu persatu. Yang pertama ada baking powder, soda kue, ragi instan, dan cake emulsifier. Baking powder itu apa? Ya, baking powder itu adalah senyawa sodium bikarbonat yang sudah ditambahkan asam dan bahan-bahan pengering lainnya. Catat ya, jangan sampai salah. Kemudian yang kedua ada soda kue. Soda kue itu apa? Soda kue adalah senyawa murni sodium bikarbonat yang bereaksi jika bertemu dengan adonan asam. Yang ketiga adalah ragi instan. Ragi instan adalah mikroorganisme yang biasanya dipakai untuk pengolahan roti, donat, roti tawar, roti manis, bakpao. Itu bisa mengembang jika menggunakan ragi instan sebagai bahan utamanya. Yang keempat, ada cake emulsifier. Ini berbeda, jelas berbeda dengan baking soda dan baking powder. Karena di dalam cake emulsifier ini terdapat senyawa lecitin nabati yang bisa dipakai untuk mengentalkan adonan pengemulsi minyak dengan air sehingga cake itu dapat mengembang dan mengental saat di mixer. Kita akan bandingkan baking powder dengan baking soda. Kita sudah siapkan baking powder dan air panas. Tuangkan baking powder kurang lebih 10 gram dengan 3 sendok teh air panas. Nah, untuk mengukur baking powder yang masih bagus, apabila setelah dicampur mengeluarkan gelembung atau dia berbuih, ini menandakan bahwa baking powdernya masih dalam keadaan yang sangat baik. Kelihatan teman-teman? Tuh ya. Nah, baking powder bereaksi jika bertemu dengan air. Nah, baking powder sendiri ada single acting, ada double acting, yang mana pengertiannya adalah bereaksi jika di mixer dan juga di pemanggangan. Ya, ini umumnya dipergunakan dalam pembuatan cake, teman-teman. Oke, kemudian ke baking soda. Adalah dengan cara menambahkan larutan asam, ya, cuka, air jeruk nipis, air jeruk lemon, dan kita akan lihat reaksinya ketika baking soda dicampur dengan larutan asam. Lihat reaksinya teman-teman. Baking soda bertemu dengan cuka, maka kalau masih bagus, baking soda akan langsung bereaksi dan menjadi buih. Jika baking soda sudah tidak bagus lagi, maka dicampur cuka pun tidak akan ada reaksi apa-apa. Oke, kemudian cake emulsifier. Bagaimana cara menentukan cake emulsifier yang masih bagus adalah dengan mencampurkan cake emulsifier dengan gula pasir,
dan juga dengan air. Cake emulsifier yang masih bagus, dia akan segera mengental saat di mixer bersama. Oke, nah ini dia ciri-ciri cake emulsifier yang baik adalah ketika di mixer dengan air dan gula pasir, dia akan mengembang dan kaku seperti ini. Dan ketika dicampur dengan tepung terigu segitiga biru atau kunci biru dan juga margarin cair, masih dalam keadaan yang mengental dan tidak mencair lagi. Oke, yang terakhir, bagaimana sih menentukan ragi instan yang baik atau tidak? Adalah dengan mencampurkan tepung terigu segitiga biru, gula pasir, ragi instan, dan juga air. Lalu kita aduk saja sampai menghasilkan gelembung. Nah, ini sudah ngembang banget nih. Nah, ini ciri-ciri ragi yang bagus seperti ini, teman-teman. Ya, tuh. Dia berpori dan ada rongga di dalamnya. Ini menandakan ragi yang kita pakai bagus. Ya. Nah, gunakan air mineral dengan kualitas yang baik untuk membantu kerja ragi agar lebih baik. Ya, air sangat berpengaruh terhadap kemampuan ragi dalam menghasilkan udara. Ada beberapa yang nanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngembang. Jawabannya berbeda-beda tergantung performa ragi dan kualitas air yang digunakan. Oke fans Boga semua, itu tadi cara mengukur kualitas baking powder, baking soda, ragi instan, dan cake emulsifier. Dan reaksinya keempat yang kita gunakan tadi adalah seperti yang kita lihat di sini. Apabila masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan tips berikutnya yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.